Ya, renungannya adalah tentang terlahir dalam sebuah misi Tuhan. Ya, terlahir dalam sebuah misi Tuhan. Apa itu misi? Misi itu adalah rencana yang dilakukan untuk mencapai visi. Ya, jadi misi itu tidak lepas dari visi. Ya. Nah, nanti kita akan bahas ini secara luas. Mister bacakan dulu renungannya. Yesus lahir ke dalam dunia ini di tengah kegelapan malam. Tidak ada kegelapan gempita dan pesta pora menyambut kelahirannya. Namun dimulai dari hari kelahirannya, Yesus membawa bayang-bayang kematiannya yang akan terpaku di salib di setiap detak jantung dan nadi kehidupannya. Ia mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk membawa dirinya kepada hari perhentian tersebut dengan sebuah jeritan yang membungkam dunia. Sudah selesai. Seluruh rencana Tuhan tergenapi seiring dengan nyanyian kematian Via Dolorosa yang dikumandangkan Paulus di momen kelahiran barunya mengerti akan misi Tuhan untuk menjadikan diri martir. Ia melayani sedemikian rupa selama masih ada kesempatan sehingga di penghujung kehidupannya ia mampu berkata, "Saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir." Oke, terkait dengan tema yang tadi Mister bacakan, yaitu terlahir dalam sebuah misi Tuhan. Perlu kita pahami, siapakah kita? Siapakah kalian? Ya, kalian adalah alat Tuhan. Kalian adalah generasi yang sedang Tuhan persiapkan untuk menjadi pemimpin kelak. Menurut Mister, tidak ada satu manusia pun yang lahir ke dunia tanpa visi dan misi Tuhan dalam hidupnya. Tapi hanya saja ada yang tidak mau menjalankannya. Sehingga dia bergerak tanpa visi misi Tuhan. Di sini Tuhan Yesus adalah teladan utama untuk sebuah misi. Kita tahu misi yang dikerjakan oleh Tuhan itu untuk mencapai visi. Visi Allah untuk dunia adalah dunia bisa berdamai dengan Sang Pencipta. Karena Allah dan manusia telah mengalami hubungan yang terputus sehingga butuh Tuhan Yesus menjadi pendamai. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, misinya jelas, mati disalib untuk menggenapi visi tadi, yaitu menyelamatkan manusia berdosa. Begitu juga Rasul Paulus. Dia tahu betul apa misi Tuhan dalam hidupnya, yaitu untuk memberitakan Injil. Dia memberitakan Injil supaya orang-orang diselamatkan, orang-orang bertobat. Jadi setiap orang terlahir dalam sebuah misi Tuhan, baik disadari maupun tidak. Yang jadi pertanyaannya, apakah kamu paham, apakah kamu berjalan di dalamnya atau tidak? Jangan melenceng, jangan keluar, jangan berontak. Ciri-ciri orang yang keluar dari misi Tuhan adalah orang yang tidak sesuai dengan firman Allah.
Orang yang tidak melakukan hukum Tuhan itu. Karena setiap manusia punya free will, kehendak bebas. Jadi Tuhan izinkan kalau dia tidak mau dibentuk, tidak mau berubah. Yang jadi pertanyaannya, apa misi yang bisa kamu lakukan dan itu dari Tuhan untuk mencapai visi? Dan apa visi yang Tuhan tanamkan di hatimu? Visi itu adalah sesuatu yang akan terjadi ke depan, tapi kamu sudah bisa lihat. Misalnya, aku suatu ketika 15 atau 20 tahun lagi akan menjadi pemimpin hebat di Bali ini. Dalam arti bisa menjadi orang baik, bisa menjadi berkat buat warga Bali. Itu kamu lihat dalam pandanganmu jauh ke depan. Nah, untuk mencapai itu, itulah misi. Apa yang harus kulakukan untuk mencapai itu? Supaya aku menjadi pemimpin hebat di Bali. Tentunya kamu sekolah dengan serius. Tentunya kamu harus berbuat baik supaya mengambil simpati masyarakat. Dan tidak berpura-pura. Memang kamu mengasihi masyarakat. Kalau berpura-pura, pura-pura baik, itu sebentar aja itu, nggak bertahan lama. Seperti itu. Atau kamu mau jadi apa? Mau jadi misionaris? Mau jadi hamba Tuhan? Berarti sekolah Alkitab, sekolah teologi, belajar Alkitab, banyak pelayanan, biar terbiasa. Ingat, apapun profesimu ke depan, sebenarnya kamu masuk dalam misi Tuhan. Misi untuk membantu pekerjaan Tuhan dimuliakan. Mungkin kamu jadi dokter, kamu nanti berbuat baik, lalu menyampaikan Injil. Mungkin kamu polisi, tapi kamu tidak suka suap, tidak terima suap. Tuhan dipermuliakan. Mungkin kamu mau jadi bidan, ada keluarga yang tak bisa bayar, kamu ikhlaskan. Mungkin jadi dokter, ada pengobatan gratis. Model-model kayak gitu yang dibutuhkan. Ya, ada bisnismen, tidak neraca serong, tidak menipu klien, pelanggan. Nah, itu yang harus kamu ingatkan. Makanya dari sekarang sekolah itu serius, jangan main-main, tugas dikerjakan. Kalau nggak serius mau jadi apa ke depan? Ini ada beberapa siswa yang sudah Mister dengar namanya terus disebut di kelas 7B. Mister, ini Mister namanya, ini Mister bukan 1-2 guru, ini Mister sudah mulai tidak nyaman nih, Mister sudah catat-catat ini guru siapa saja yang lapor ini. Mau jadi pemimpin kayak gini, gimana itu? Katanya tugas nggak dikerjakan. Ini Mister sedang rancang, dia langsung ke orang tua sajalah. Mister sudah ingatkan, ini mau mid semester nak. Sebentar lagi pembuatan rapot. Jangan sampai banyak yang tidak tuntas, karena orang tuamu bisa dipanggil. Kamu menempuh pendidikan aja nggak serius, gimana mau jadi ini, jadi alatnya Tuhan? Gimana mau meneruskan visinya Tuhan, misinya Tuhan? Jadi come on, generasi 7B. Gimana caranya mensupport kalian lagi? Sayang kita nggak bisa ketemu, jadi Mister agak kesulitan untuk menghandle dan membina hanya melalui Zoom saja. Jangan-jangan waktu Mister ngomong kayak gini siswanya sudah nggak ada di tempat. Kan kasihan juga, makanya kesulitan kita. Jadi tolong come on, yang merasa bolong-bolong tugasnya, ayo dicari gurunya. Mister pikir itu saja yang bisa Mister bagikan. Ini penting buat kalian, jangan main-main dengan masa depan. Nanti udah nggak jadi apa-apa baru nyesel. Ya, ini saja kita berdoa. Mister minta L pimpin doa nak. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan, berkati kami agar dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, thank you. Silakan. Dalam teks imajinasi atau cerita imajinasi. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Nah, kalian bisa lihat pada halaman, bisa kalian buka LKS-nya, halaman 31. Kalian bisa buka LKS halaman 31. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik di sini ada 7, yaitu tema, latar, penokohan, sudut pandang, amanat, alur, dan konflik. Yang pertama tema. Jadi anak-anak unsur intrinsik itu dia selalu ada dalam sebuah cerita imajinasi. Ini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam cerita imajinasi. Dia adalah unsur-unsur yang membangun cerita imajinasi. Kita mulai dari tema. Nah, di sini tema merupakan gagasan dasar umum, dasar cerita sebuah karya yang digunakan pengarang untuk mengembangkan cerita. Nah, tema ini dia adalah gagasan dasar umum. Dia ide pokok dari sebuah cerita. Dia dasar cerita sebuah karya. Jadi ada temanya, kemudian si pengarang dia mengembangkan tema itu menjadi sebuah cerita. Tema yang sering diangkat dalam karya adalah masalah kehidupan. Biasanya masalah tersebut berupa pengalaman yang bersifat individual dan sosial. Contoh tema yang sering diangkat biasanya tentang cinta, entah cinta terhadap Tuhan, cinta tanah air, cinta orang tua, atau kasih. Jadi kalau kita lihat novel-novel, kalau kalian baca novel atau cerita-cerita, itu kan dia memiliki ide dasar, dia memiliki gagasan dasar atau dasar cerita, memiliki ide utama dari sebuah cerita. Di situ misalnya temanya tentang cinta, cinta kepada sahabat. Nah, kemudian pengarang mengembangkan cerita itu, ada konflik di dalamnya, kemudian ada tokoh-tokohnya. Biasanya ada juga tema tentang kesetiakawanan, kemudian keadilan. Banyak sekali tema-tema yang bisa digunakan untuk menulis sebuah cerita imajinasi. Jadi tema ini merupakan dasarnya dari cerita yang ditulis oleh pengarang. Kemudian yang kedua ada latar. Latar ini ada 3. Latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar itu apa? Latar atau setting, dia berkaitan dengan tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa diceritakan. Bagaimana dengan latar tempat? Nah, untuk latar tempat, dia menyarankan pada lokasi terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Latar atau setting ini dia latar tempat, dia mengacu pada tempat yang digunakan, tempat-tempat terjadinya suatu peristiwa dalam cerita itu. Kemudian yang kedua waktu. Oke, untuk tempat ini, kalau kalian kita kembali lagi pada pertemuan sebelumnya, kita ingat-ingat videonya, di situ diceritakan ada gadis pemalas dan gadis yang rajin. Latar tempatnya di mana saja, ada di rumah, kemudian ada di hutan, kemudian ada di rumah peri. Itu kan dia adalah latar tempat terjadinya peristiwa-peristiwa itu diceritakan dalam karya fiksi. Kemudian yang kedua, waktu. Nah, latar waktu ini berhubungan dengan masalah kapan, ini terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Miss Evin tidak bisa edit di sini, dia harus login. Jadi ini terjadinya peristiwa ya.
Latar waktu berhubungan dengan masalah kapan. Kalau tempat tadi dia adalah tempat peristiwa itu terjadi, waktu ini kapan peristiwa itu terjadi? Apakah siang hari, apakah malam hari, apakah sore hari, kemudian pada tanggal berapa misalnya, itu adalah latar waktu. Dia berkaitan dengan waktu. Nah, yang ketiga adalah latar sosial. Latar sosial ini bagaimana? Latar sosial itu menyarankan pada unsur-unsur yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial di masyarakat. Nah, ini berkaitan erat dengan adat istiadat, kebiasaan hidup, kemudian tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir, dan cara bersikap yang ada dalam masyarakat itu. Biasanya itu adat istiadat, tradisi yang ada dalam masyarakat atau suatu golongan tertentu dimasukkannya ke dalam sini. Oke. Yang selanjutnya adalah penokohan. Yang ketiga ya. Yang ketiga ini penokohan. Penokohan itu apa? Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Pada video yang sebelumnya, pada cerita imajinasi yang sebelumnya, itu kan ada gadis pemalas dan gadis rajin. Nah, dilukiskan di situ tokoh seorang gadis rajin, dia rajin bersih-bersih, kemudian dia baik hati, dia mau menolong, kemudian dia sabar. Nah, berkebalikan dengan si gadis pemalas, dia malas, kerjaannya hanya makan, tidur, kemudian membersihkan diri, dia tidak mau membantu seseorang lain. Nah, itulah penokohan. Jadi diceritakan ada dua gadis pemalas dan gadis rajin, kemudian ada satu tokoh lagi ayahnya mereka, kemudian ada ibu tiri. Nah, itu adalah tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. Kalau penokohan itu adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Antara penokohan dan tokoh itu memiliki perbedaan. Anak-anak kalau tokoh itu ya gadis pemalas, gadis rajin, kemudian ayah, ibu tiri. Kemudian kalau penokohan itu adalah pelukisan atau gambaran mengenai seseorang, gambaran mengenai tokoh itu. Bagaimana tokoh itu? Misalnya bagaimana tokoh si gadis rajin, dia baik hati, kemudian dia mau menolong, dia sabar. Kemudian yang selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang atau point of view merupakan cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Jadi ada 3 macam sudut pandang. Yang pertama sudut pandang orang ketiga, yang kedua sudut pandang orang pertama, dan yang ketiga adalah sudut pandang campuran. Nah, untuk sudut pandang orang ketiga ini, biasanya kalau dalam cerita itu kan ada narator. Kemarin waktu kita lihat videonya itu ada satu narator, dia yang menceritakan. Itu dia menggunakan sudut pandang orang ketiga. Biasanya narator itu adalah orang yang berada di luar cerita yang menampilkan tokoh. Dia menceritakan tokohnya, dia menceritakan kisah-kisah tokohnya, dia menceritakan itu. Kemudian yang kedua biasanya untuk sudut pandang orang ketiga itu dia menggunakan kata ganti dia, mereka, ia, kemudian nama orang, misalnya Delia, misalnya Rahmat, misalnya Andi gitu ya. Lalu nomor 2, sudut pandang orang pertama. Bagaimana sudut pandang orang pertama ini? Untuk sudut pandang orang pertama ini biasanya narator atau yang bercerita itu dia ikut terlibat di dalam cerita itu. Nah, biasanya untuk sudut pandang orang pertama itu menggunakan kata aku, yaitu tokoh yang menceritakan dirinya sendiri. Kalau sudut pandang orang ketiga tadi narator menceritakan orang lain. Kalau sudut pandang orang pertama itu narator menceritakan dirinya sendiri. Jadi aku sebagai aku bercerita itu adalah
Jadi si narator ini dia ikut terlibat dalam sebuah cerita. Aku ini merupakan tokoh dalam cerita itu. Kemudian sudut pandang campuran. Bagaimana sudut pandang campuran ini? Nah, dalam sudut pandang campuran, pengarang menggabungkan penggunaan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Jadi ada aku, kemudian ada orang ketiga juga. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah amanat. Tonton, di situ ada pesan bahwa kita tidak boleh menjadi seorang anak yang pemalas. Kemudian dari situ kita juga ada pesan yang dapat kita petik, yaitu kita harus membantu orang lain tanpa mengharapkan adanya imbalan. Kemudian ada juga apa yang kita tanam itu adalah yang kita tuai. Itu adalah pesan-pesan yang disampaikan pada cerita sebelumnya, cerita yang sudah kita tonton sebelumnya. Kemudian yang ketiga, pesan yang ingin disampaikan pengarang disebut pesan moral. Jadi dalam suatu cerita ada pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, melalui cerita, sikap, dan tingkah laku tokoh-tokoh tersebut diharapkan dapat menyajikan hikmah bagi pembaca atau penontonnya. Jadi dari sikap, dari cerita, dari sikap, dari tingkah laku tokoh-tokoh itu diharapkan kita bisa menilai, diharapkan kita bisa mencontoh hal-hal yang baik dari situ. Kemudian yang selanjutnya jenis persoalan yang disampaikan dalam cerita bersifat tidak terbatas. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan yang ada dalam cerita, kemudian pesan-pesan yang disampaikan. Di sini pesan moral dapat mencakup seluruh persoalan hidup. Banyak sekali persoalan moral atau amanat yang ada dalam cerita yang ingin disampaikan oleh penulis. Oke, yang selanjutnya ada alur. Alur atau plot adalah jalan cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat. Jadi alur atau plot itu adalah jalan cerita. Ada 3 macam alur, yaitu alur konvensional, alur non-konvensional, dan alur campuran. Untuk alur konvensional ini, peristiwa dalam cerita dinarasikan urut dari awal sampai akhir. Peristiwa dalam cerita dinarasikan dari awal kejadiannya bagaimana, itu sampai akhirnya bagaimana, sampai endingnya. Kemudian kalau non-konvensional, peristiwa dalam cerita dinarasikan dengan menoleh ke belakang. Seperti dongeng-dongeng itu, peristiwa dalam cerita, misalnya ada yang bercerita, kemudian dia flashback masa lalu, dia menceritakan kisah di masa lalu. Itu salah satu alur non-konvensional. Cerita dinarasikan dengan menoleh ke belakang, jadi membahas masa lalu. Kemudian untuk campuran, ini peristiwa dalam cerita meloncat-loncat antara masa lalu dan masa kini. Kan ada tuh cerita, kita baca ada satu cerita peristiwa diceritakan menggunakan alur maju, kemudian tiba-tiba dia flashback menceritakan masa lalu hidupnya, menceritakan kisah hidupnya, kemudian kembali lagi ke masa kini. Itu adalah alur campuran. Kalau konvensional tadi cerita dinarasikan urut dari awal sampai akhir, maju ke depan, non-konvensional itu dia cerita dinarasikan dengan menoleh ke belakang, dengan melihat masa lalu. Kalau campuran, itu penggabungan antara masa lalu dan masa kini. Jadi, ada bagian yang dia menceritakan masa kini, ada bagian yang dia menceritakan masa lalunya, kemudian kembali lagi ke masa kini. Itu adalah 3 alur dalam sebuah cerita, konvensional, non-konvensional, dan campuran. Yang selanjutnya adalah konflik. Nah, dalam cerita itu pasti ada konfliknya.
Konflik di sini adalah sesuatu yang dramatik. Konflik mengacu pada pertarungan antara dua kekuatan yang seimbang, menceratkan adanya aksi dan balasan aksi. Jadi dalam konflik ini itu adalah permasalahan yang muncul dalam cerita. Misalnya si jahat dan si baik, si gadis pemalas dan si gadis rajin. Nah, di situ gadis rajin dia diperintah seenaknya oleh ibu tiri, dan gadis pemalas dia tidak melakukan apa-apa. Itu sudah ada konflik yang muncul di situ. Kemudian gadis rajin pergi berkelana, dia mendapatkan uang banyak, mendapatkan emas, kemudian perak, dia kembali. Nah, si ibu tirinya ini merasa iri, kemudian dia mengirimkan anaknya yang pemalas ini untuk pergi juga. Di situ sudah ada konflik, di situ sudah ada permasalahannya. Jadi si ibu tiri itu dia iri dengan kekayaan si gadis yang rajin tadi. Kemudian dia mengirim anaknya, namun apa yang didapat? Dia tidak mendapat apa-apa karena dia diceritakan di situ bahwa dia orang yang malas, kemudian dia tidak mau menolong, kemudian banyak sekali diceritakan di situ. Nah, di akhir ayahnya mengatakan bahwa kau tahu bahwa kemalasan tidak akan mendatangkan apa-apa. Nah, di situ sudah ada satu pesan moral yang disampaikan oleh ayahnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak sebelum kita beralih ke unsur ekstrinsik. Baik, jadi ada 7 unsur intrinsik dalam sebuah cerita imajinasi. Apa saja? Ada yang masih ingat? Apa saja itu 7 unsur intrinsik cerita imajinasi? Baru saja dijelaskan. Ayo. Siapa yang bisa? 7 unsur intrinsik cerita imajinasi. Oke, El, silakan El. Ada bahasa, Unsur intrinsik cerita imajinasi. Ada 7. Apa saja? Unsur cerita imajinasi. Ini dia unsur intrinsiknya. Ada tema, latar, penokohan, sudut pandang, amanat, alur, dan konflik. Tema tadi dia menjadi dasar sebuah cerita. Tema adalah dasar dari cerita. Kemudian latar itu dia berkaitan dengan latar tempat, latar waktu, kemudian nah, tema ini dia dasar cerita. Dasarnya, kemudian latar tadi berkaitan dengan tempat, dia berkaitan dengan waktu, dia berkaitan dengan sosial. Kemudian untuk penokohan, ini dia adalah tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya yang bagaimana? Penokohan itu adalah gambaran atau pelukisan jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam cerita. Kemudian sudut pandang, ini ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Nah, amanat itu bagaimana? Amanat ini adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Kemudian alur, itu ada alur maju, ada alur mundur, kemudian ada alur campuran. Alur maju tadi konvensional, kemudian alur mundur adalah non-konvensional, dan alur campuran. Konflik ini bagaimana? Konflik ini dia adalah permasalahan atau konflik-konflik yang ada dalam cerita. Konflik ini dia yang membangun cerita itu. Oke.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ini adalah 7 unsur intrinsik cerita imajinasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alur, kemudian 7 konflik. Nah, ada pertanyaan anak-anak? Apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Tidak ada? Apakah ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada, kita akan lanjut. Oke, baik, kita lanjut. Aduh, gimana nih? Oke, kalau tadi sudah kita bahas unsur intrinsik dalam cerita imajinasi, selanjutnya yang akan kita bahas adalah unsur ekstrinsik cerita imajinasi. Ada 3, bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Itu kalian bisa lihat pada halaman 32 ya. Pada halaman 32. Oke, yang pertama bahasa. Bahasa tentu saja dia adalah sarana dalam karya sastra. Biasanya bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra itu dipengaruhi oleh bahasa pengarang. Jadi cerita satu dengan cerita yang lainnya itu seringkali menggunakan bahasa yang berbeda yang dipengaruhi oleh bahasa pengarang. Nah, yang ketiga, unsur bahasa daerah dimungkinkan masuk ke dalam karya tersebut. Misalnya ada sebuah cerita pengarangnya berasal dari Jawa. Nah, dia akan menyelipkan unsur bahasa daerah, yaitu unsur bahasa Jawa dalamnya. Kemudian misalnya lagi, ada sebuah cerita. Nah, pengarangnya ini dia berasal dari Kalimantan. Ada unsur bahasa daerah yang dimungkinkan masuk ke dalam cerita itu. Namun tidak hanya itu saja. Misalnya ada sebuah pengarang, dia bercerita tentang cerita yang ada di Jawa Barat. Nah, seringkali unsur bahasa daerah itu masuk ke dalam cerita itu. Meskipun tidak semuanya, namun pasti ada. Jadi di situ dapat diketahui bahwa oh ini cerita dari Jawa, oh ini cerita dari Kalimantan, oh ini cerita dari Jawa Barat. Jadi ada ciri khas tersendiri. Yang kedua adalah latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang meliputi pemahaman kita terhadap sejarah hidup pengarang dan juga sejarah hasil karangan-karangan yang ditulis sebelumnya. Latar belakang pengarang terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis pengarang, dan aliran sastra yang dianut pengarang. Jadi tentu saja anak-anak antara pengarang satu dengan pengarang yang lainnya itu berbeda. Aliran apa yang digunakan? Untuk penulisannya, untuk bahasanya, untuk ceritanya itu pasti akan sangat berbeda. Pasti akan kentara sekali. Misalnya penulis Dewi Lestari dengan Terelie itu dia menggunakan bahasa yang berbeda. Dia menggunakan cerita yang berbeda. Yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita imajinasi. Ada 5, yaitu nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai religi, dan nilai politik. Kalian bisa lihat pada halaman 32. Di situ nilai moral merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti, baik dan buruk. Contohnya,
yaitu berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang jujur, menjadi anak yang sabar. Kemudian yang kedua, nilai sosial. Di sini nilai sosial merupakan nilai kehidupan yang terkait dengan norma atau aturan dalam kehidupan masyarakat. Jadi aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Nilai sosial ini berhubungan dengan orang lain. Misalnya, adanya gotong royong, saling memberi, tenggang rasa, kemudian saling menghormati pendapat orang lain. Yang ketiga adalah nilai budaya. Nilai budaya ini berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Untuk contoh nilai budaya yaitu di sini istiadat perkawinan atau kematian, kemudian ada cara berpakaian, budaya kesenian, upacara adat, dan masih banyak yang lainnya. Untuk nilai religi ini berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan kehidupan beragama. Nah, yang selanjutnya nilai politik, ini nilai-nilai yang berkaitan dengan gejolak tata pemerintahan di suatu daerah. Gejolak ini dia yang menjadi latar peristiwa politik. Biasanya latar peristiwa politik dijadikan salah satu dokumen sejarah bangsa. Nah, ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita imajinasi. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik itu dia mempengaruhi dalam cerita imajinasi. Kalau unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam cerita imajinasi itu. Kalau unsur ekstrinsik dari cerita imajinasi, dia berasal dari luar, dari bahasa, dari latar belakang penulis, kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam cerita itu yang berkaitan dengan cerita imajinasi. Kalau unsur intrinsik itu ada di dalam, kemudian kalau intrinsik itu ada yang di luar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Kerajaan, oke boleh. Dari teks itu temanya tentang kerajaan. Oke, anak yang manja, oke boleh. Nah, banyak tema atau banyak gagasan dasar umum yang bisa dijadikan dalam mengembangkan suatu cerita. Nah, salah satunya di sini tema yang ada dalam cerita Mantiko Betua ini adalah cerita tentang kerajaan. Cerita tentang kerajaan yaitu dia menceritakan seorang anak yang manja yang bernama Rohib. Oke. Kemudian latar yang digunakan dalam cerita ini dia ada di mana? Latar waktunya, latar tempatnya. Oke ya saya. Di negeri Simeulue. Iya, oke ya saya. Nah, untuk latar tempat dia ada di negeri Simeulue pada zaman dahulu. Latar waktunya kapan? Pada zaman dahulu, entah itu kapan. Kemudian untuk latar tempatnya dia ada di negeri Simeulue. Ya. Nah, tokohnya siapa saja di situ? Ada siapa saja? Ada berapa tokoh di situ? Siapa saja itu? Ada berapa tokoh ya? Siapa saja? Halo? Halo anak-anak. Oke, ada 3, Fetli. Siapa saja, nak? Fetli menjawab 3. Ada siapa saja? Oke, Raja Rohib dan Permaisuri. Iya, ada 3 yaitu Raja, Rohib, dan Permaisuri. Nah, bagaimana Rohib ini? Bagaimana watak Rohib? Bagaimana sikap Rohib? Apakah Rohib seorang anak yang baik hati? Oke, El, silakan di sini. Manja.
Manja, oke. Fetli, Yovani, oke. Terima kasih anak-anak. Ya, Rohib adalah anak yang manja. Diceritakan di situ. Dia manja karena mereka terlalu memanjakannya. Di situ ada pada paragraf yang pertama, namun mereka terlalu memanjakannya sehingga Rohib tumbuh menjadi anak yang manja. Diceritakan oleh pengarang, ada di situ dia mendeskripsikan bagaimana Rohib itu. Dia adalah sosok anak yang manja. Oke, jadi ada 3 tokoh yaitu Raja, Rohib, dan Permaisuri. Nah, Rohib ini dia adalah anak yang manja. Kemudian bagaimana sang raja? Raja terlalu memanjakan Rohib sehingga Rohib itu menjadi anak yang manja. Kemudian bagaimana sikap Permaisuri? Permaisuri di situ oke, sang raja ingin memberi hukuman kepada Rohib, namun Permaisuri melarangnya. Jangan. Bagaimana kalau kita suruh ia keluar dari istana saja, tetapi dengan memberinya uang sebagai modal untuk berdagang. Nah, di sini Permaisuri mengambil sikap yang bijaksana. Dia berharap agar anaknya itu tidak manja. Jadi dia memerintahkan untuk dia menyarankan agar Rohib itu keluar istana dan diberi uang untuk berdagang dengan harapan Rohib menjadi anak yang mandiri. Rohib menjadi anak yang tidak manja lagi. Bukan berarti mereka tidak sayang kepada anaknya ya, namun mereka berharap agar Rohib ini dia menjadi anak yang mandiri, yang kedepannya bisa memimpin kerajaan yang dipimpin oleh sang raja, yang dipimpin oleh ayahnya. Oke. Kemudian sudut pandang yang digunakan dalam cerita Mentiko Betuah ini, dia menceritakan sudut pandang apa yang digunakan? Apakah sudut pandang orang ketiga, orang pertama, atau campuran? Sudut pandang apa yang digunakan? Oke, silakan siapa yang mau menjawab anak-anak? Halo? Sudut pandang orang ketiga. Oke, sudut pandang orang ketiga. Mengapa, El? Karena yang diceritakan itu Rohib, rajanya itu sama. Oke, terima kasih. Karena yang diceritakan adalah Rohib. Narator menceritakan Rohib. Narator menceritakan orang lain dan bukan dirinya sendiri. Dia menggunakan kata ganti orang ketiga. Kan di situ ada Raja, Rohib, kemudian Permaisuri. Nah, ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Oke, terima kasih. Kemudian amanat apa yang ingin disampaikan di situ? Amanat apa yang ingin disampaikan penulis? Meskipun ini ceritanya tidak utuh, namun sudah ada amanat yang ingin disampaikan. Oke ya saya. Agar kita tidak manja. Agar kita tidak manja, oke. Agar kita tidak manja, agar kita tidak malas. Sebenarnya kehidupan Rohib kan senang ya. Dia tinggal di istana. Dia tinggal dengan ayah dan ibunya. Namun dia menjadi manja. Sehingga dia diusir dari istana. Sehingga ia diminta untuk keluar dari istana. Karena dia menjadi manja tinggal di situ. Ya, jangan menjadi orang yang manja. Oke, boleh. Oke, baik. Nah, itu tadi anak-anak beberapa unsur intrinsik yang ada dalam cerita imajinasi. Tadi ada latar, ada tema, kemudian ada tokoh, ada sudut pandang, ada amanat. Sudut pandang apa yang digunakan? Sudut pandang apa yang digunakan?
Oke, El. Sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga. Oke, terima kasih, El. Iya, sudut pandang orang ketiga yang digunakan di situ tadi narator menceritakan kisah asal-usul dari ikan duyung. Oke. Nah, baik anak-anak, jadi hari ini kita belajar mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik ada berapa tadi? Ada berapa unsur intrinsik dalam cerita imajinasi? Ada yang masih ingat ada berapa unsur intrinsiknya? Oke, El, silahkan. Ada 7. Ada 7. Apa saja, Fetli? Tema, Tema, latar, latar, sudut pandang, sudut pandang, sudut pandang. Masih ada 3 lagi. Bianca, Angelica. Bianca, Angelica ada? Oke. Tadi sudah disebutkan 4 oleh Fetli, masih ada 3 lagi yang belum disebutkan. Ya? Suaranya kecil sekali, Nak. Suaranya kecil sekali, Nak. Miss Evin tidak bisa mendengar. Bisa lebih dibesar? Oke. Oke, ada amanat, alur, dan konflik. Ya, itu tadi adalah 7 unsur intrinsik dalam cerita imajinasi. Bagaimana dengan unsur ekstrinsik cerita imajinasi? Ada berapa? Natania, Angelica? Iya, Miss. Ya. Agak putus-putus. Oke, unsur intrinsik ada 7. Bagaimana dengan unsur ekstrinsik? Ada berapa, Nak? Unsur ekstrinsik tadi ya. Ya. Oke, El, silakan dibantu, El. Ada bahasa, dan latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam. Oke, terima kasih. Ada bahasa, ada latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita imajinasi. Ada 3 unsur ekstrinsik dalam cerita imajinasi. Nah, baik anak-anak, itu tadi pokok bahasan kita pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, pembelajaran Bahasa Indonesia pada pagi hari ini, Miss Evin akhiri sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi kalian selama pembelajaran. Kita akhiri dalam doa. Miss Evin minta tolong untuk Natania Angelica untuk pimpin doa. Halo? Kedengaran? Iya, kedengeran, Nak. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dari awal pelajaran hingga akhirnya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pelajaran kami. Kiranya Kau memberkati kami supaya bisa belajar dengan baik. Kiranya Kau juga memberkati untuk Miss Yosefin yang akan mengajar di kelas lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Natania. Cek. Selamat pagi anak-anak. Ya. Sudah mendengar suara Mr. Andi ya? El ya? Suaranya bisa kedengaran ya? Oke. Terima kasih. Baik, pagi hari ini sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Mr. Andi minta tolong salah satu siswa di kelas ini pimpin kita dalam doa. Mr. Andi minta tolong kesediaannya atas nama Yesaya Cornelius. Bisa Yesaya audionya kira-kira? Kedengaran, Mister?
Ya, saya pimpin doa ya untuk kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, Mister. Kedengaran, Mister? Kedengaran jelas sekali, bagus. Oke, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai pelajaran PJOK pada Kamis hari ini. Tuhan, Kau berkati Mr. Randi dan kami, agar kami bisa mendengarkan Mr. Randi dan dengan baik, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Yesaya. Baik, Mr. Andi akan absen kalian terlebih dahulu. Nanti kalau Mr. Andi panggil namanya atau Mr. Andi sebutkan namanya, kalian boleh menanggapi dengan cara mengaktifkan audio kalian. Tidak usah video, tapi audio kalian. Ya, audio kalian. Oke. Kalau ditanya, contohnya Mister dipanggil atas nama Alana kan, Alana gitu. Oh ada Mister gitu ya, tolong ya. Tapi kalau memang audio kalian bermasalah, boleh chat ke Mister Andi. Oke? Ya, bisa ya. Baik, absen nomor 1, Alana Paramita. Hadir, Mister. Terima kasih. Absen 2, Andrea Caroline Maramis. Hadir, Mister. Terima kasih. Berikutnya Bianca Angelica. Terima kasih. Berikutnya Elijah Emmanuel Prasetya. L ada di manakah? Mungkin ke toilet? Atau mungkin ada masalah Ada, di Mister. audio? Oh Nge-lag, ada. Mister. Oh nge-lag. Oh iya. Oke, tidak apa-apa. Nge-lag. Iya, makasih ya. Berikutnya Fetli Hindrarto. Fetli. Ada Fetli? Oke. Belum. Bentar. Setelah dicek ya. Fetli ini ada. Mungkin sedang ada di kamar mandi mungkin. Ya, oh ada. Oh iya. Thank you Fetli. Berikutnya Fiona. Fiona Amadea. Hadir. Terima kasih. Berikutnya Gifford Aaron Kusuma. Hadir, Mister. Terima kasih ya. Berikutnya Josefina Liora. Hadir, Mister. Terima kasih. Berikutnya Kathleen Olivia Sunario. Hadir, Mister. Terima kasih. Berikutnya Made Krisa Kirana. Hadir, Mister. Terima kasih. Berikutnya Mark Hendrik Jan. Mark. Halo Mark. Saya kan hadir. Hadir. Oke, thank you Mark. Berikutnya Natania Angelica. Ada, Mister. Terima kasih. Berikutnya Noah. Noah, audionya mungkin bisa? Hadir, Mister. Oke, thank you. Berikutnya Putu Satwika. Hadir, Mister. Terima kasih. Berikutnya Sean Jeremy. Ada? Maaf, Mister. Habis dari toilet. Oh iya, terima kasih. Oke. Terus berikutnya Shalomita. Hadir, Mister. Oke. Berikutnya Stephanie Victoria. Hadir, Mister. Terima kasih. Berikutnya
Stefani. Stefani Udah, Mister. Victoria. Oke. Terus Tiffany Lim. Hadir, Mister. Oke, thank you. Berikutnya Yesaya Cornelius. Hadir, Mister. Ya, berikutnya Yovani Olivia. Hadir, Mister. Oke. Terima kasih anak-anak. Jadi semuanya bisa ada di kelas ini. Ya. Baik. Sebentar ya. Sebentar. Saya siapin terlebih dahulu PowerPoint-nya. Yang tidak pernah apa namanya? Main bola voli. Semuanya pernah ya? Pernah ini semuanya. Nggak ada reaction, berarti semuanya pernah ya? Pernah main ya? Oke, kalau pernah berarti tahu dong seperti apa permainannya bola voli. Minta tolong diaktifkan audionya, Mr. Rani mau nanya sama. Bentar ya, saya cari dulu namanya. Sean Jeremy, silakan diaktifkan audionya. Sean Jeremy. Iya, Mister. Iya. Mr. Rani mau nanya, pernah main ini bola voli, nak? Pernah, Mister. Pernah. Waktu di SD kelas berapa? Diajarin pelajaran bola voli? Ingat? Kelas 6. Kelas Kelas 6 6. sampai kelas 5. Oh iya. Waktu itu di SD diajarkan sampai gerakan apa? Ingat nggak kira-kira? Cuman servis, Ya. ngeblok, sama udah itu doang, Mister. Baru inget itu doang. Servis sama ngeblok ya. Iya. Oke, passing belum pernah passing. Oh, passing udah pernah, Mister. Udah pernah juga. Itu pada waktu itu passing Saint Jeremy coba passing dengan teman atau enggak? Passing sendiri juga atau enggak? Atau bagaimana? Kadang-kadang sih sama temen, Mister. Oke. Ya, sip. Thank you ya. Berikutnya Mr. Rani mau nanya deh sama siapa ya? Ada nih juga pasti yang belum pernah main ya. Sama Natania, Angelica ya. Natania, bisa diaktifkan audionya? Halo, Mister. Ya, Mr. Rani mau nanya, Natania di SD pernah main olahraga bola voli? Pernah. Pernah, ya. Waktu itu sempat melakukan gerakan-gerakan teknik dasar dalam olahraga bola voli. Teknik dasar apa saja? Mungkin ingat? Ya kayak sama kayak Sen tadi, servis, habis itu passing. Ya. Terus? Sama lagi satu apa ya namanya? Jadi dia kayak ngedorong bolanya ke bawah gitu. Oh, oke. Ya. Nah, Mr. Rani mau nanya lagi sama Natania. Kalau dalam permainan olahraga bola voli, Natania tahu nggak berapa pemain sih yang ada di dalam lapangan dalam satu tim? Tahu nggak? Berapa ya?
5, Mister. Oh, 5. Oke. Mungkin ada siswa lain yang mau membantu dari pertanyaan Mr. Andi. Ada berapa pemain dalam satu tim bola 6, voli? Mister. 6. Berapa? Ada 6 6. orang yang di dalam lapangan ya. Oke, ya sip. Thank you. Ya, jadi dalam permainan olahraga bola voli, dalam satu tim itu ada 6 orang. Ya. Dan permainan olahraga bola voli ini sebenarnya identik mengenai bagian tubuh kita bagian mana? Yuk, yang tahu bisa diaktifkan audionya. Bagian mana biasanya? Identik perkenaannya. Bola dengan bagian tubuh kita bagian mana dalam permainan bola voli? Ayo, jangan malu-malu, aktifkan saja audionya. Mr. Randi ingin berinteraksi pada kalian. Nggak usah video, nggak apa-apa, yang penting audio. Mr. Randi mau tanya sama Noah. Noah, bisa aktifkan audio, Noah? Noah Tanoni, Noah? Adakah Noah? Ada Noah? Nggak ada? Saya panggil ini. Yesaya. Mister. Ya, Yesaya pastinya pernah main bola voli ya di sekolah ya? Ya, Mister. Ya, Yesaya. Tadi teman kalian menyebutkan dalam satu tim ada 6 orang. Betul ya? Ada 6 orang dalam satu tim permainan bola voli. Nah, kalau dalam permainan bola voli, kalau sepak bola kan identik perkenaannya pada kaki ya. Kalau sepak bola. Kalau bola voli perkenaan bola identiknya perkenaannya pada bagian tubuh kita bagian apa? Tangan, Mister. Bagian tangan. Oke. Kalau kena bagian tubuh yang lain boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Ya. Oke ya. Terima kasih. Ya baik. Thank you Yesaya. Jadi dalam permainan olahraga bola voli, perkenaan tubuh kita yang identik itu yang paling sering itu yaitu bagian tangan. Tetapi apabila terkena pada bagian tubuh yang lain seperti kaki, bahu, kepala mungkin, itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi sebuah pelanggaran. Seperti dalam permainan sepak bola, selain kiper hanya boleh bermain dengan kaki ya, kecuali bola out dilempar ke dalam ya. Tapi kalau dalam permainan olahraga bola voli boleh mengenai seluruh anggota tubuh ya. Yang terpenting sebelum bola tersebut menyentuh ke tanah atau mengenai tanah ya. Kalau sudah terkena tanah tidak boleh. Jadi sebelum terkena tanah itu boleh sekali. Ya, terkena bagian tubuh kita yang mana saja. Nah, kita akan belajar mulai dari awal terlebih dahulu yaitu kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Ya. Yang pertama adalah kalian harus mampu memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan olahraga bola besar dan atau tradisional, di sini bola voli ya. Terus yang kedua, kalian harus mampu mempraktekkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana, dan atau tradisional bola voli. Oke. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran, jadi yang menjadi tujuan pembelajaran dari olahraga bola voli itu, yang pertama kalian harus bisa mengidentifikasi berbagai gerak spesifik ya, servis, passing pada permainan bola voli. Oke, tujuan yang kedua kalian harus mampu menjelaskan gerak spesifik, servis dan passing. Yang ketiga, menjelaskan cara melakukan
gerak servis dan passing ya dalam permainan olahraga bola voli. Nah, kita lanjutkan lagi, yaitu masuk pada sejarah terlebih dahulu. Bentar ya. Ya, sejarah permainan olahraga bola voli. Ya, bola voli adalah permainan olahraga yang dimainkan oleh dua grup berlawanan. Masing-masing grup memiliki 6 orang pemain. Ya, betul ya tadi yang disampaikan ya. Terdapat pula variasi permainan bola voli. Terdapat pula variasi permainan bola voli pantai yang masing-masing grup hanya memiliki 2 orang pemain. Olahraga bola voli dinaungi Federation International de Volleyball atau FIVB sebagai induk organisasi internasional ya. Kalau di sepak bola ada yang namanya FIFA ya. Kalau di Indonesia olahraga bola voli dinaungi oleh PBVSI atau Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Oke, ini adalah induk organisasinya. Nah, sekarang kita masuk pada peralatan dan perlengkapan sebuah permainan atau aktivitas bola voli. Yang pertama harus ada yang namanya lapangan. Ya, ini lapangan bola voli anak-anak. Garisnya dengan panjang 18 meter. Ya, 18 meter panjangnya. Dengan lebar 9 meter. Oke, panjang 18, lebar 9 meter. Oke, cukup lebar ya. Nah, berikutnya ada yang namanya net atau jaring atau pembatas. Yang berikutnya ada yang namanya bola. Ya, bola. Nah, untuk net sendiri ada perbedaan ukuran antara putra dan putri, pertandingan putra dan pertandingan putri. Oke. Ya. Terus yang berikutnya di sini adalah bola voli itu sendiri. Kalau bola volinya terbuat dari bahan kulit di bagian luarnya ya. Kulit. Terus kalau udah teksturnya bola voli ini enggak lembek, enggak keras. Tapi soft ya, sedang. Ya, bisa memantul enggak? Bisa tentunya. Pasti memantul, tetapi pantulannya bukan seperti pantulan bola basket anak-anak. Ya, pantulan bukan seperti pantulan bola basket. Dan ini tergolong ringan bolanya. Ya, enggak berat, tergolong ringan bolanya. Oke. Berikutnya peralatan berikutnya ada yang namanya pelindung lutut. Ini dalam pertandingan. Ya, kita menggunakan yang namanya pelindung lutut. Kanan kiri biasanya ya. Siku juga, pelindung siku juga. Ya. Untuk apa sih Mister kok pakai pelindung lutut, pelindung siku? Ini tujuannya sama ya dengan cabang olahraga bola basket mungkin. Dalam permainan olahraga bola voli itu ada yang namanya loncatan, tolakan ke atas. Dan ada yang namanya teknik mendarat atau landing itu sendiri. Kalau semakin lama kita sering melakukan aktivitas bola voli, lompat, tumpuannya kita itu yaitu pada bagian lutut. Mohon maaf apalagi kalau orang yang bermain bola voli atau basket overweight atau berat badannya berlebihan berat badan. Ya, tumpuan di lutut ini semakin besar, semakin berat. Ya, karena lutut ini yang menopang tubuh kita. Maka dari itu digunakanlah alat pelindung ini yang bisa membantu mengurangi resiko cedera.
Ingat ya, membantu mengurangi resiko. Mengurangi resiko. Kalau cedera tetap bisa aja terjadi walaupun menggunakan ini. Oke, berikutnya di sini adalah pakaian, kostum. Kostum. Tiap tim harus menggunakan kostum yang berbeda. Ya, supaya lebih mudah supaya mempermudah wasit dalam melihat sebuah pelanggaran dalam permainan tersebut atau pertandingan. Ya, nah ini kostum. Harus ada nomor punggung dan nomor dada. Dari setiap kostum itu harus ada nomor punggung dan nomor dadanya. Oke, tidak boleh polos. Ya. Berikutnya ada yang namanya pelindung jari-jari tangan. Nah, pelindung jari-jari tangan ini untuk apa, Mister? Untuk gaya-gayaan? Bukan, ini ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya. Nah, ini pelindung jari-jari tangan ini bermanfaat sekali karena dalam olahraga bola voli ini ada yang namanya teknik dasar smash. Ada yang namanya teknik dasar membendung bola. Nah, kedua teknik dasar itu biasanya sangat riskan sekali karena pergerakannya dilakukan dengan cara yang keras atau kuat ya. Sangat riskan sekali dengan yang namanya cedera. Sangat riskan sekali dengan yang namanya cedera. Maka dari itu menggunakan pelindung jari-jari itu mengurangi atau menekan resiko cedera yang bisa terjadi pada seorang pemain bola voli. Ya, termasuk ini pelindung pergelangan tangan juga ada. Oke. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah teknik dasar permainan bola voli. Tadi sudah disebutkan sama teman kalian ya. Teknik dasar permainan bola voli yang paling utama ada yang namanya servis. Ada yang tahu apa itu servis? Silakan aktifkan audionya. Apa itu servis? Saya ingin berkomunikasi dengan Mark Hendrik. Ada Mark? Ada. Ya, Mark. Mr. Ani mau nanya, Mark, teknik dasar dalam permainan olahraga bola voli itu kan ada yang namanya servis ya, Mark ya. Servis itu apa ya, Mark ya? Itu kan Apa? Servis adalah sesuatu gerakan lempar bola lewat net menuju ke arah lawan yang dilakukan oleh sebuah tim untuk melalui sebuah pertandingan. Iya. Itu di Google linknya apa itu, Mark? Itu di kamu baca buku atau Google itu? Iya. Terima kasih ya, Mark ya. Iya, betul apa yang disampaikan Mark, bahwasanya servis itu adalah pukulan pertama atau awal memulai sebuah pertandingan atau permainan bola voli ya, dinamakan servis. Oke, pukulan awal yang disebut ada yang sering disebut namanya servis itu sendiri. Ya. Oke. Nah, servis dibagi menjadi beberapa gerakan ya. Servis dibagi menjadi beberapa gerakan dalam permainan atau pertandingan bola voli ya. Kita akan lihat gambarnya
Ada yang tahu ini gerakan servis apa? Yang ini? Ada yang tahu? Ya, El, silakan El. Servis atas. Servis atas. Oke. Servis atas. Ada yang tahu kalau servis atas perkenaannya bola dengan tangan kita bagian mana tangan? Bisa diaktifkan audionya? Yang tahu? Perkenaan. Jari-jari, Mister. Jari-jari tangan. Oke. Ada yang mau menjawab lagi? Silakan diaktifkan audionya. Telapak tangan. Oke. Nah, sekarang pertanyaan Mr. Randi, kalau kita melakukan servis atas, bolanya yang kita pukul nih, yang kita pukul di bagian mana bola? Depankah, belakangkah, bawah atau atas bola? Yang kita pukul. Ayo, silakan. Bagian mana bola? Itu kan sudah jelas dari gambarnya. Ayo, ada yang tahu? Silakan diaktifkan audionya. Ya, tadi beberapa teman kalian mengungkapkan bahwasanya gerakan servis atas yaitu perkenaannya pada, ada yang bilang jari tangan atau telapak tangan ya. Perkenaan yang benar adalah bagian telapak tangan. Kalau kita buka jari-jari tangan kita atau telapak tangan kita. Mister, kalau saya kepal boleh nggak? Boleh juga. Ya, kalau kepal berarti perkenaannya, kalau kepal seperti ini berarti perkenaannya bagian jari-jari tangan kita ya, di kepal. Kalau dibuka seperti ini, ya biasanya ini orang yang sudah sudah profesional menekuni bidang ini, ya, karena dia terbiasa dengan pukulan telapak tangan sehingga pukulannya bisa maksimal. Kalau yang baru belajar, kita bisa menggunakan ini, ya, tutup jari tangan kita. Oke. Perkenaannya bagian mana? Ini belum dijawab nih tadi, belum ada yang menjawab. Ini perkenaannya bagian mana bola ini? Bagian belakang bola. Ya, bagian belakang bola. Oke. Ini yang pertama ya, servis atas. Yang kedua, ini servis apa namanya? Silakan dijawab anak-anak yang tahu. Aktifkan saja audionya ya, kita berinteraksi ya. Servis bawah, Mister. Servis bawah, oke betul El. Nah, servis bawah, perkenaannya pada bagian mana tangan kita? Nih, orang yang mengayun ini tangan kanan kan? Terus kenanya bagian mana tangan kita? Apa telapak tangan, atau tangan bagian atas, atau pergelangan tangan, atau tangan bagian bawah? Ayo silakan. Tangan bagian atas, Mister. Tangan bagian atas. Oke, silakan Giovanni yang mau ke toilet. Tangan bagian atas. Oke, ada lagi mungkin? Ada lagi mungkin? Pergelangan, Mister. Pergelangan tangan, oke. Ada lagi? Ayo, kita berinteraksi ya. Nah, dari dua gerakan ini sangat mencolok perbedaannya ya. Sangat mencolok perbedaannya. Mr. Rani akan bahas ini dulu. Kalau perkenaan dalam teknik dasar servis bawah, perkenaan yang tepat adalah bagian pergelangan tangan atau setelah pergelangan tangan. Ya. Tadi Mr. Randi ada gambar kok sebentar ya. Nah, ini contohnya, ini ada gambar ya. Ini ada gambar orang melakukan gerakan teknik dasar bola voli. Kalau pergelangan tangan yaitu pada bagian baju itu corak warna putih ini anak-anak ya. Nah, dalam melakukan servis bawah perkenaannya adalah setelah garis warna biru ini, setelah pergelangan tangan, tepatnya di sini.
Mister, kalau tangan saya kepal, perkenaannya di bagian ini boleh nggak? Bagian jari-jari tangan kita boleh. Ya, tapi yang tepat di sini. Ya, yang tepat di sini. Jangan di pergelangan tangan. Kalau di sini apa? Kesulitannya Pak? Ini ada tulang anak-anak. Kalau di bagian tangan kita di sini ada tulang. Bisa kelihatan ya jari tangannya Mr. Randi ya. Ini ada tulang. Kalau ada tulang biasanya satu kendalanya kita bisa kesakitan. Yang kedua bolanya sulit kita arahkan. Kalau di bagian ini bukan tulang. Ya. Tulangnya di bagian belakangnya. Jadi masih lebih mudah kita arahkan bagian ini. Ya, ini paling tepat bagian sini. Ini termasuk tangan bagian bawah. Ya, kalau di bagian sini ini tangan bagian atas. Ini tangan bagian bawah, jari-jari tangan atau telapak tangan. Ya. Mister Rani mau nanya, apa bedanya ini servis atas dan servis bawah? Ayo, silakan diaktifkan audionya. Yang bisa menjawab saya tanya ke salah satu siswa di kelas ini. Noah sudah kembali? Noah, tadi saya cari nggak ada Noah. Ada Noah? Ya, Mister. Ya, Noah kan memperhatikan ya pastinya ya. Mr. Andi sedang mengajarkan tentang teknik dasar passing. Servis kok passing. Servis ya, ada servis atas dan servis bawah. Apa perbedaan menurut Noah antara servis bawah dan servis atas nih? Apa yang beda? Oke, silakan Noah. Dari gambar ini bisa kelihatan perbedaannya apa saja. Yang lain mulai ini ya, direnungkan ya. Pertanyaan Mr. Adi nanti tolong bantu menjawab. Ya, silakan Noah dulu. Apa perbedaannya? Yuk, silakan. Ada yang tahu mungkin selain Noah yang bisa bantu? Ya, El, silakan El. Kalau servis atas, bolanya lurus ke depan. Oke, good. Servis bawah ke atas. Melambung ke atas. Oke, itu satu perbedaannya ya, yang El bisa utarakan. Mungkin yang lain selain El? Masih banyak ini perbedaannya, servis atas dan servis bawah. Oke, yuk silakan. Yang tahu langsung aja aktifkan audionya, nggak apa-apa, anak-anak. Atau bisa angkat tangan terlebih dahulu atau memberikan reaction terlebih dahulu kalau kalian mau menjawab. Ayo dong. Gampang kok ini perbedaannya. Tadi El sudah mengatakan kalau servis atas bolanya lurus ke depan ya. Kalau servis bawah bolanya melambung tinggi ke depan. Ya, terus apa lagi? Perbedaan yang lain lagi apa? Silakan. Noah mungkin bisa membantu menjawab lagi Noah. Gak ada? Saya tanya sama ini dah. Alana Paramita. Alana. Ya, Mister. Ya, Alana. Mr. Rani kan tadi sedang memberikan pertanyaan tentang perbedaan servis atas dan servis bawah. Tadi teman Alana L mengungkapkan perbedaannya pada arah melajunya bola ya, atau pergerakan bolanya. Nah, kalau menurut Alana apa perbedaan yang mencolok lagi dari dua gerakan ini? Silakan, lihat bisa di slide-nya itu kelihatan sekali. Kalau yang satu yang cewek itu Ya. tangannya itu kebuka. Tapi Iya. kalau yang satunya itu tangannya di kepal. Oke, betul. Boleh.
Ya, thank you Alana. Saya mau tanya sama Gifford Aaron. Iya, Mister. Ya, Gifford, Mr. Rani mau nanya nih, apa yang perbedaannya mencolok antara servis bawah dan servis atas? Nggak tahu, Mister. Loh, itu dari gambarnya itu, Nak. Kalau tadi L mengatakan perbedaannya pada pergerakan melajunya bola. Alana mengatakan perbedaannya pada jari tangan atau ya dari jari tangan. Kalau servis atas dibuka, servis bawah dikepal. Mungkin Gifford apalagi? Lebih fokus memukulnya ke yang di bawah. Oh iya, harusnya kedua-duanya fokus ya. Iya, 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 iya. Oke, mungkin ada lagi selain Gifford yang bisa membantu? Silakan. Putus Satwika. Leica, silakan. Aktifkan audionya. Iya, Mister, ada apa? Iya, Mr. Randi akan memberikan pertanyaan yang sama. Menurut Putus Satwika, apa Leika, sih? Mister. Leika, panggil aja Leika. Oh, Leika. Oh iya, 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 iya. Maaf ya, Leika ya. Nah, menurut Leika, perbedaan apa sih yang mencolok antara gerakan servis atas dan servis bawah, Leika? Cara melemparnya kayak melambungkan. Oke, kalau servis atas gimana? Nggak tahu, Mister. Nggak tahu. Oke, mungkin ada yang bisa bantu? Ya, misalnya dijelaskan ya, lanjut ya. Nah, oke, yang lain tolong disimak. Nanti kalau ada pertanyaan biar bisa menjawab. Nah, perbedaannya adalah yang pertama, posisi tubuhnya. Ya, kalau servis atas kita tegap. Servis bawah lutut agak ditekuk. Oke, anak-anak. Yang kedua, perkenaan bola. Yang pertama yaitu pada telapak tangan atau jari-jari tangan. Servis bawah perkenaannya yaitu pada tangan bagian bawah. Itu bedanya. Yang ketiga, arah melajunya bola. Servis atas ini lurus ke depan. Servis bawah parabola atau melambung tinggi ke depan. Oke. Itu ya, jelas ya perbedaannya ya. Kalau posisi kakinya sama, anak-anak. Posisi kakinya ini sama. Servis atas ataupun servis bawah. Oke, saya akan stop dulu share screen yang ini. Saya akan menunjukkan video tentang servis dalam bola voli. Ya. Semua ada di Lazada 99 Big Sale. Tambah ke troli sekarang. Harusnya video tadi membantu kita dalam memahami gerak teknik dasar servis pada permainan olahraga bola voli ya anak-anak ya. Baik, Mr. Andi cukup jelas tadi menjelaskan satu teknik dasar pada permainan bola voli. Masih ada teknik dasar yang namanya servis ya, jumping service ya, jumping service. Minggu depan saya akan lanjutkan
kita akhiri terlebih dahulu karena udah pukul 10:10 Wita. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan El kalau ada greeting untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan El, ajak teman-temannya El. Semuanya nyalain kamera. Semuanya unmute. Ya, dinyalakan ayo biar kelihatan mana wajah ganteng, wajah cantiknya di rumah. Kalian tetap menggunakan kebaya, ada yang menggunakan batik ya. Lengkap nggak ini? Pakai ini. Oke. Sabar El. Udah lapar kayak ya. Ayo El. Ya silakan. Greetings. Thank you. God bless you. God bless you too. Sampai jumpa. Hello. Hi, Elijah. Hi, Made. Where's everybody else? If you guys can open up your video, you know the drill. Yovani, Yesaya. Hi. Stephanie, Andrea. I don't see other people's names on the thing. Hi, everyone. How is everyone? Good? Yeah? Ah, good. Everybody looks happy. Very nice to see you all again. Shalamita, Kathleen, Natanya, Shalamita, Andrea, Faithly, Josephina. Let's see, where's Alana? Lesbianca, Putleka, Sean, Jeremy, Gifford, Noah, Bianca, Rona, Mark, and Putuleka. I'm sorry, I can't open I think my camera is out. Okay, it's okay. But at least I know you're there. Okay. Okay. So guys, how are you? Everybody's good? Yeah? Okay, so you guys have a test today. Just to let you know, this is my first time making the test on Google, and it's a little bit of, learning. I didn't forget the people who got extra points from last week. Okay, so you're going to get those extra points added to your test. Okay, today. Okay, so that would be Mark, Andrea, Sean, Kathleen, Elijah, Shalamita, and Rona. Okay. I am going to link the test to the group chat. Okay. Hold on, let me see. Okay, so I'm going to put the group chat, the link to the chat. But I want you guys to, hold on, let me see. Hold on, I'm trying to get the link. Okay, there it is. Okay. What is your name? Hold on. Okay. So you guys will see the link. Okay. So everyone sees it? So you are going to click on the link, put in your name and your class, and you're going to start the test.
Okay, I will give you guys 11:30 to. I will give you guys 40 minutes to do this. So you guys have till 11:15. Okay, if you finished, please submit it. You will get the score, and then you guys can just relax. Okay, do whatever you want to do. Okay, so you guys may start. You guys may start. Miss, I can't press the link, Miss. It won't load up, Miss. It won't load. Yes, Miss. Okay. Is anybody else having this issue? Sure, and maybe you try to, hold on. Yeah, Sean, I think it might be your end because I clicked it and I'm okay with it. Maybe you want to try refreshing? Okay, Miss, I'll try to refresh. Okay. You write your email and your name. Where it says write your email, you write your email. Where it says write your name, you write your name. Oke, selamat siang anak-anak. Bisa dengar suaranya, Miss? Bisa kasih respon? Bisa dengar suaranya, Miss? Kah? Ya, oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Ya, oke. Hari ini kita ulangan ya, menggunakan Google Form. Nanti ketika kalian mengerjakan, kalau misalnya yang mau live sementara bisa, nanti kalian masuk lagi ya. Waktunya cukup panjang, adalah 60 menit, punya waktu yang banyak. Oke, sebelum kita mulai untuk ulangannya, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat siang hari ini, Bapak. Saat ini anak-anakmu akan mengikuti ulangan seni budaya, kiranya Engkau yang menolong mereka, memberikan mereka kepintaran, hikmat, untuk mereka boleh mengerjakan semaksimal mungkin untuk dapat melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ini sudah semua masuk. Apakah ada yang izin hari ini? Kalian ada greeting kah? Apakah ada greeting? Ada, Miss. Oke, silakan. Jika mau greeting, silakan. Semuanya unmute. Semuanya unmute. Greetings. Good afternoon, Miss Enda. Oke, good afternoon everybody. Sebenarnya kalau belum jam 12 masih good morning ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin memang ada masukan untuk good afternoon. Perhatikan anak-anak, ini Miss akan coba dulu untuk, Miss akan cek sebentar. Mungkin ada yang tidak bisa masuk hari ini. Oke, Tiffany izin ya.
karena mau ke dokter. Oke. Berarti kalian di sini jumlahnya adalah 20 tambah 1. Berarti tidak ada Tiffany aja ya. Tidak ada satu orang. Oke, anak-anak di kelas kalian berarti Tiffany belum mengikuti ulangannya. Jadi tolong untuk soalnya di-keep dulu ya. Oke. Nah, sebentar Miss akan share link Google Drive. Silakan nanti kalian bisa lihat di bagian chat, yang chat for everyone. Nanti Miss akan copy linknya di situ. Kalian bisa langsung klik dan mengerjakan. Isi nama dan kelas, kemudian baca soalnya dengan baik. Kalau memang di situ harus disebutkan dan jelaskan, silakan jelaskan dengan lengkap, ya. Oke, untuk jawabannya mungkin seandainya tidak sesuai dengan apa yang, maksudnya pertanyaannya seandainya itu sedikit berbeda dengan apa yang sudah kalian catat, kalian jawab sesuai dengan yang sudah Miss berikan ke kalian, ya. Oke, Miss akan bagikan linknya di bagian chat. Oke, sebentar ya. Ini Miss copy dari, kenapa nggak bisa ya? Sebentar. Wow, linknya tidak bisa di copy. Oke, sebentar anak-anak ya. Mungkin Miss bisa buka dari sini. Oke anak-anak, Miss lihat untuk respon dari ulangannya sudah 13 orang mengumpulkan. Oke, semua yang sudah kalian menyelesaikan kemudian klik submit, itu berarti sudah langsung masuk di summary, ya. Di respon yang sudah kalian kerjakan. Halo Yovani, Yovani di situ?
Yovani mana ya? Oke. Iya, Miss sudah terima ulangan kamu. Miss umumkan, jadi kemarin sempat yang di kelas 7 ada tugas kalian untuk membuat video untuk talent kalian ya. Jadi ada beberapa yang Miss akan masukkan nanti untuk proyek seni budaya. Miss akan masukkan nanti di bagian minggu tematik ya. Kemungkinan itu akan lanjut di TD Live ya. Nanti akan ada beberapa yang dipilih untuk masuk dalam pembuatan lagu dan musiknya ya. Jadi ini gabungan dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Nanti akan ada 2 grup. Satu grup band itu terdiri dari 6 orang dan satu lagi adalah vokal grup. Vokal grup itu terdiri antara 8 sampai 9 orang. Nah, nanti akan diumumkan oleh wali kelas kalian siapa aja. Jadi nanti di bagian mapel, di bagian pembelajaran tematik nanti akan ada sistem pembelajaran yang berbeda. Jadi nanti akan ada guru tamu, akan ada beberapa pelatihan, terutama juga nanti kalian akan yang terpilih akan dilatih untuk bagaimana menulis lagu, untuk bagaimana mengaransemen sebuah lagu ya. Dan nanti akan ada guru tamu. Oke, ini sudah berapa respon lagi Miss akan. Oke, di kelas ini apakah Miss sudah pernah setelkan video? Sudah? Oke, belum pernah. Ada yang jawab belum pernah. Oke, kita tunggu lagi masih 1 orang. Miss akan setelkan video bagaimana cara mewarnai menggunakan pensil warna ya. Karena mungkin ada banyak teknik mewarnai ya. Kalau kalian bisa mencari referensi ya, di situ ada banyak teknik atau seni mewarnai menggunakan pensil warna. Nah, Miss akan setelkan video. Ini yang pertama adalah video bagaimana mewarnai menggunakan kertas berwarna hitam. Tapi memang kertasnya ini ada teksturnya ya, jadi ada teksturnya berbeda dengan kertas yang kita pakai biasanya. Tapi tetap masih bisa digunakan ya. Oke, ini siapa lagi nih ya yang belum selesai? Masih 1 orang lagi. Miss akan buka untuk videonya.
Oke, Miss coba ya untuk videonya. Oh, sorry. Sepertinya Miss harus stop recordingnya ya, karena ini videonya ada copyright-nya. Kalian tertarik dengan seni ya, yang kalian tertarik seni, kalian bisa semakin kreatif dalam seni itu sendiri. Kalian bisa mungkin nantinya akan menjadi maestro-maestro baru, akan menemukan teori-teori baru, atau mungkin dengan kreativitas kalian, apalagi kalian sering belajar tentang entrepreneur, kalian bisa menemukan mungkin teknik-teknik baru, bagaimana mewarnai, bagaimana menggambar ya, atau mungkin bisa menemukan aliran baru dalam seni lukis. Itu bisa saja. Jadi semua orang itu sebenarnya Tuhan sudah kasih kita budi pekerti untuk kita bisa kreatif ya. Jadi silahkan mungkin yang kalian tertarik dengan menggambar, tertarik dengan melukis, kalian bisa semakin kreatif di sana. Ya, memang tidak semua orang harus bisa semua bidang, enggak ya. Jadi semuanya Tuhan sudah kasih. Ada kelebihan, ada kekurangannya gitu. Jadi tadi pertanyaan yang bagus ya dari El. Mungkin nanti suatu saat kamu bisa mengembangkan lagi kreativitas di bidang seni ya. Jadi sebenarnya ada banyak teknik-teknik menggambar, teknik-teknik mewarnai ya. Tidak hanya dengan diarsir ya. Mungkin ada dengan garis, mungkin ada dengan lengkung. Ada banyak sekali. Bisa kalian juga mencari sumber lain, kalian baca buku ya, literasi, itu semakin kalian bisa mengetahui banyak hal. Oke, anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, bisa dibuka kameranya atau videonya ya. Jadi untuk di bab 1 kalian sudah selesai, kalian sudah ulangan. Untuk berikutnya adalah kalian nanti kita masuk di bab 2 ya. Di bab 2 kemudian nanti ada di bulan September, di akhir September itu ada kalian masuk namanya minggu tematik. Itu nanti jadwalnya sedikit berbeda dengan apa yang kalian pakai selama ini. Jadi khusus 1 minggu itu ya. Oke, Mark lucu sekali itu apa namanya? Kameranya ya. Oke, anak-anak ada lagi yang mau ditanyakan? Persiapan minggu depan silahkan kalian persiapkan untuk di bab 2 ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup ya. Ini siapa? Oke, yang tidak bisa buka kamera nggak apa-apa ya. Kita tutup dengan doa ya. Kita tutup dengan doa. Miss minta bantuannya salah satu pimpin doa. Siapa ya? Stefani? Stefani, ya, boleh pimpin doa? Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah bisa belajar dari pagi tadi sampai siang ini, Tuhan. Tuhan juga berkat guru-guru yang hari ini telah mengajar supaya kami bisa lanjut mengajar besok. Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, terima kasih Stefani. Terima kasih anak-anak semua. Oke, greetings. Semuanya unmute. Greetings. Thank you, Miss. God bless you. Oke, God bless you all. Silakan boleh leave. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye, Miss. Tuhan Yesus memberkati. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Miss, kok cantik banget, Miss. Terima kasih ya. Mungkin kamu lihatnya dari jauh ya.